الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني اهتدت بدرب لا طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورون 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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق وناسور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور لترسنا بالله لترسنا بالله لترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهلي يقطع ولا في جبلي يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وآفيات الأبدان وشفائها الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على
Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu alaihi wasallam wa ala washabihi al-maswadi wa dzurriyyati wa baiti wa kullu muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila al-imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad li jami'i masyayikhina aina ma kanu wa li syekh murabbir syekh Masyar wa Zuri al-Banjari anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bihim asrar iman wa rim wa ulum wa nafahatin fid din wa dunya wa akhirah wa ala kulli niyatin salih wa ala kulli man nawa bi sadaf salih bi niyatin qabul wa tamami kulli suni wa ma'mul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita membaca tentang bab puasa karena waktu itu kita lewati karena belum masuk bulan puasa, jauh lagi. Nah ini dekat bulan puasa, maka kita membahas di kitab Risalatul Mu'awanah ini faslun tentang bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun wa alaika bil iktsari min a'malil birri wa khususan fi syahri Ramadan fa inna thawaban nafilati fihi ya'dilu thawabal fariidati fi ghairihi wa aidan fa innahu yahsulu fi Ramadan min at-taysir wan nishati fil a'malil birri ma la yahsulu lahu wala qariba minhu fi ghairihi minasy-syuhur wa dzalika li anna an-nafsal mutakasilata 'anil birri masjunatun bil ju'i wal 'atash wasyayatin al-musabbitat 'anil khairi musaffadah wa abwaban nari mughallaqatun wa abwabal jannati mufattahatun wal munadi yunadi kulli lailah bi amrillahi ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyasy syarri aqsir. Akan-akan semestinya kamu memperbanyak amal kebaikan, terkhusus di dalam bulan Ramadan, karena pahala sunnah di dalam bulan Ramadan itu mengimbangi pahala wajib di bulan-bulan yang lain. Amalan yang sunnah tuh pahalanya dijadikan yang wajib oleh Allah, dan pahala yang wajib dilipat-lipat gandakan. Tapi ingat biasanya terbalik, maka maksiat di bulan itu juga dilipat gandakan. Demikian juga karena bahwasanya di bulan Ramadan itu mendapatkanlah dari segala kemudahan, mudah. Beramal di bulan Ramadan itu lebih mudah ketimbang beramal di bulan yang lain. Orang jarang baca Quran, tapi apabila masuk Ramadan timbul di hati hendak baca Quran. Orang jarang bersedekah, tapi ketika bulan Ramadan, ketika takjil timbul hati hendak bersedekah.
Orang yang biasanya sembahyang malam tuh hampir kadada isya aja dengan subuh, syukur kamu sembahyang. Tapi di bulan Ramadan dengan mudahnya orang bukan hanya isyanya berjamaah, tapi mereka tambahkan dengan tarawih. Jadi dalam bulan Ramadan itu di samping pahalanya yang sunnah dijadikan wajib, dan juga memang banyak hibah amal karena mumpung mudah mendapatkan amal-amal itu. Dan kata Imam Haddad lagi, semangat di dalam beramal baik itu tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lain, bahkan seumpamanya yang dekat pun tidak. Jadi semangat kita untuk beribadah pun di bulan Ramadan itu meningkat. Semangat itu. Kenapa alasannya? Kenapa di bulan Ramadan kita tuh lebih rajin? Di bulan Ramadan semangat tuh bertambah untuk ibadah. Karena ujar Imam Haddad, nafsu jiwa yang malas untuk melakukan kebaikan itu, yang biasanya pengoler itu, jiwa itu masjunatun. Jadi nafsu-nafsu yang mengajak supaya malas itu inya terperangkap, terkurung bilju'i wal atos, dengan rasa lapar dan rasa haus. Jadi bukan badannya, memang terkadang sebagian orang merasa mengoler, tapi jiwanya kada koler. Karena nafsu di bulan Ramadan itu inya terkurung dengan rasa lapar dan haus. Nafsu yang mengolah kita malas, nafsu yang mengolah untuk selalu berbuat maksiat, itu terperangkap di dalam rasa lapar dan haus, sehingga timbullah yang ada hanya semangat jasidin. Belum lagi setan yang selalu menghalang-halangi mengolah berat dari kebaikan itu diikat. Dalam riwayat juga dikatakan pintu-pintu neraka terkunci, pintu-pintu surga terbuka. Bahkan ada seruan setiap malam dengan perintah Allah, ya bagiyal khair, siapa yang mau berbuat baik ayo. Wa ya bagiyal syar, siapa yang mau berbuat keburukan aksir, kurang-kurangi sudah. Makanya orang yang kada puasa pun malu di tengah umum. Untuk berokok aja malu. Padahal sebagian ulama kadang menganggap dosa rokok tuh, ada apa yang menganggap dosa kalaunya mengharamkan. Tapi ulama berbeda pendapat, ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Tapi itu pun orang-orang yang kada puasa pun malu untuk terang-terangan ya tadi, karena memang bulannya bulan suci. Jadi orang yang menginginkan keburukan pun pasti berkurang, beringat-ingat diri. Wa yang bagi alla ta'aruja fi hadha syahr, fi hadha syahri syarif ala ghairi amalil akhirah. Maka seharusnya kamu tidak memasukkan, tidak menaikkan di dalam bulan mulia ini selain daripada amal akhirat. Yang biasanya tuh macam-macam kelakuan, hobi, tinggalkan dulu. Jangan digawi amal-amal selain amal-amal akhirat di bulan Ramadan. Wala tadkhulu fi syai'in min amali dunya illa in kana daruriyan. Dan janganlah kamu masuk di dalam perkara dari perkara dunia, amal-amal dunia, kecuali memang itu adalah perbuatan yang sangat mendesak baru dikerjakan. Makanya puasa itu secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Puasa itu artinya menahan. Maka bertahan, mata ditahani, telinga ditahani, tangan ditahani. Yang seharian main game dikurangi bulan Ramadan. Seharian scroll aja gawian, sosmed aja, kadang aplikasi online belanja, karena sosmed dikurang-kurangi. Kenapa? Menahan. Puasa itu artinya
menahan. Perkara-perkara yang tidak penting ujar Sidin tinggalkan, kecuali perkara-perkara yang memang mesti digawi maka baru dikerjakan. Jadikanlah waj'al syughlaka bi amril ma'ashi fi ghairi Ramadan wasilatun ilal firagi lil ibadati fihi. Jadikanlah kesibukan kamu begawi, berbisnis dengan perkara kehidupan selain bulan Ramadan itu menjadi perantara supaya kamu bisa fokus ibadah di bulan Ramadan. Ini yang tengalih. Tapi kalau pian begawi terikat dengan orang itu teruskan aja, itu juga ibadah. Begawi itu ibadah juga, begawi itu. Cuma kalaunya perkara-perkara gawian yang kada terikat dengan orang sudah 11 bulan bercari, maka yang bulan 1 ini dikhususkan hanya untuk beribadah hanya secara fokus. Ke itu saran Imam Haddad. Ada ulun biasa kawan mengajar di pondok juga di Bendang situ. Ujar Sidin itu ada kawanku di kampung, mengesahkan orang kampung Sidin, keluarga Sidin, orang tuh meiwak gawian cari nelayan di hulu buhan jantur. Sebelum masuk bulan Ramadan terkadang mencari iwak di sungai itu sampai maghrib, hendak maghrib baru naik. Pokoknya seharian di jantur tuh mencari iwak. Apabila dekat dengan Ramadan, oh rupanya ditakuni kawan itu anu jar sadang 11 bulan becari. Aku bulan Ramadan kada begawi, hanya ibadah aja. Rupanya lembur nang sebulan 2 bulan sebelum Ramadan itu untuk menutupi di Ramadan. Itu orang nang waktunya berberkah. Mencari iwak itu pahala, mencari nafkah. Maka di bulan Ramadan inya khususkan lagi untuk amal-amal spesial. Nah ini yang memang kita tuh patut iri dengan orang macam ini yang dihirii, yang bisa mengatur waktu dengan baik. Wa khusu al-ashrul awakhiru minhu bimazidi iqbali ala Allahi waluzumi lil ibadah. Terlebih lagi 10 terakhir dari bulan Ramadan, 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka hendaklah itu bertambah lagi fokus kita berhadap kepada Allah, bertambah lagi komitmen kita untuk beribadah di 10 terakhir. Wa in amkanaka, jika memang memungkinkan untukmu, jika kamu tuh bisa aja Allah takhruja minal masjid, tidak keluar dari masjid di dalam 10 terakhir kecuali memang sesuatu yang penting, maka gawi, kerjakan. Nah orang sibuk baitikaf 10 Ramadan terakhir. Makanya ibu-ibu nih nah yang biasa belanja baju, belanja sandal hendak hari raya, kalau bisa jangan di 10 hari terakhir. Anu pangjar, maka diskon ganal-ganalnya. Nah itu memang godaannya. Allah Ta'ala juga lagi mendiskon besar-besaran nih pahala. Allah Ta'ala mendiskon juga besar-besaran untuk berdekat dengan Sidin. Kapan? 10 terakhir. Ini bersaing tuh, panggilan duniawi dengan panggilan ukhrawi ini bersaing. Maka tukar 1 Ramadan sampai 19 Ramadan tuh nah sawat aja, atau yang perlu sebelum Ramadan. Nah macam bulan-bulan ini belanja sudah baju baru-baru tuh. Tapi kan ada diskonnya aja. Ibu-ibu ada diskon, dicari diskon ukhrawi, maka kadang ketinggalan, kalah. Jadi 10 hari terakhir ujar Sidin, kalau bisa kada keluar dari masjid jangan keluar, artinya fokus ibadah di masjid. Baca Quran kah, berzikir kah,
Be'tikaf gak? Makanya banyaknya ke masjid aja Ramadan itu 10 terakhir utamanya. Karena Nabi begitu memang. Nabi itu apabila masuk 10 terakhir, Nabi bangunkan, Nabi ajak bini-bini itu untuk be'tikaf di masjid. Ya, jadi bini-bini Nabi itu 4 juga. Kayak bapak kalau mbak anakan halus itu lain kisah. Menang bawa ke masjid ke kanakannya naik-naik mimbar, kanakannya ribut dan ada bekamih atau behira di masjid kenagin dulu. Karena menjaga anak itu ibadah juga. Karena perintah Allah untuk memenuhi amanah. Ya, melakian ini biasa itu santai bawa ke masjid. Sudah juga 11 bulan mencari, sudah juga 11 bulan mencari. Apabila lagi dekatnya dengan Allah, mumpung semangat tinggi, bulannya dilipat gandakan segala pahala, pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, maka kesempatan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan umur kita sampai pada bulan Ramadan ini. Wa alaika bi salati tarawih fi kulli lailatin min Ramadan. Wa qad jarat al ibadatu fi ba'dil biladi bi tahfifiha jiddan. Hatta rubbama waqa'a bi sababi dzalika fi tarki ba'dil arkani fadlan 'anis sunani. Hendaklah kamu melaksanakan salat tarawih, semestinya jangan ditinggalkan setiap malam di bulan Ramadan, dan sungguh sudah menjadi kebiasaan, mentradisi sudah di sebagian negeri meringan-ringankan sekali tentang perkara tarawih ini, sehingga terkadang bisa jadi terjatuhlah atau tersandunglah atau terjeratlah atau terjadilah dengan sebab-sebab demikian itu tertinggal di dalam sebagian rukun, terutama yang sunnah-sunnah. Apa sebabnya? Tarawih bercepat-cepat. Kalau bisa artinya senapas-senapas saja. Ya sidin, ini sudah di mana-mana terjadi nang tarawih itu cepat-cepat ya sidin, meringan-ringankan, hingga akhirnya dengan sebab itu kada sedikit orang itu yang luput, bahasanya waqa, luput, lepas apanya? Lepas rukun-rukunnya, lepas sudahnya yang sunnah-sunnahnya sembahyang itu kalaunya di bulan tarawih, mas tarawih itu kada kehitungan lagi tertinggalnya. Membaca istiftah biar sedikit tetapi disunahkan kada terbaca. Antara bismillah, antara ta'awuz dengan bismillah diam sebentar kada terbaca juga. Kada terbaca juga. Antara walad dolin ke amin stop sebentar kada terbaca juga. Kada terkerjakan tuh. Mestinya kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Diam dulu senapas, hanya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah terus sampai waladdallin. Ini belum habis lagi waladdallin, imam amin di belakang. Mestinya tuh waladdallin. Amin. Ada jeda sedikit ya ulama fikih. Itu kada bakal dikerjakan di Ramadan kalau nya tarawih. Apa? Ekspedisi kilat. Sampai ada kawan mekesah, biasa imam suara bagus. Imam di Palima sini nah. Yang lah. Cerita pengarangnya tak topik kah? Di situ imam, kawan imam di situ mencari kawan ini. Akulah jubanar imam, rupanya hanya sadar ketika pulang tarawih ada kai-kai menagur. Dari kai-kai itu cujar dilambati lagi lah kai kada kuat mengumpati.
Allahu Akbar, manggah kai. Ya. Dicak dilambati. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, apa gerang yang dikejar? Tarawih itu nah bercepat-cepat, apa yang dikejar? Mengejar waktu di rumah apa juga? Di rumah tuh nah apa? Di rumah nggak ada main HP, pakai kesahan, syukur kada begosipan. Maka santai ya tarawih itu. Makanya kan namanya tarawih. Asal katanya rawaha yurawihu tarawihan. Tarawih. Rawaha ya tarahu tarawihan gitu kah? Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan lain. Berarti rawaha yurawi tarawih. Pokoknya ini huruf awalnya ra, waw dan ha. Maknanya itu bersantai-santai. Kipas angin ini disambat mirwah karena alat untuk bersantai. Seakar kata dengan tarawih. Makanya orang Bahari itu paham, karena tarawih itu karena tarawih itu artinya bersantai-santai, maka mereka itu menyelang-nyelingi dengan salawatan 3 kali, bersahut-sahutan. Sekarang salawatnya pun diringkas juga jadi 1 aja. Nah jauh sudah. Padahal makna tarawih itu santai. Kayak orang di Masjidil Haram itu masih mempertahankan santai 1 juz semalam. Kalau di Hadramaut Habib Umar di Al-Mustafa 2 juz semalam. 2 juz semalam pian. Nah, bahkan saking santainya di Hadramaut lagi itu nya kampung-kampung ibadah, Bang. Bahkan tradisi di sana itu kalaunya salat tarawih waktunya kada habis isya, dibagi-bagi. Al-Aqobah Mbah Isya, Masjid Hanyar kena jam 10 baru mulai. Darul Aman Bendang jam 12 baru mulai. Karena Al-Fajar di Bendang sana mungkin jam 2 baru mulai. Macam itu. Jadi yang semangatnya tinggi itu malam tuh ratusan rakaatnya. Umpat di Al-Aqobah, jeda sejam mungkin boleh ke rumah santai dulu, lanjut lagi karena ke Al-Mujahadah, karena tuntung lagi lanjut lagi ke Darul Aman. Nangke itu berputar-putar mereka. Jadi sengaja waktu di kampung itu kada disamakan tarawihnya, karena kan waktu tarawih itu kan dari habis isya sampai terbit fajar sampai subuh. Jadi jam-jam 4 tuh masih bisa tarawih. Kalau subuh jam 5. Ayo pian bayangkan aja, di sini kita sudah 20 rakaat lakas, semuanya disingkat. Ada yang mendiskon lagi jadi 8 rakaat aja. Itu pun masih ada juga kelambatan imamnya jar. Padahal tarawih. Kalanya imam tuh lakas lain tarawih namanya. Tasrawi. Tasaru bercepat-cepatan. Lain tarawih tadinya bersantai-santai. Wal ma'ruf min fi'li salaf tauzi'ul Qur'an min awalihi ila akhiri ala hadhihi shalah. Sangat terkenal sekali kebiasaannya orang-orang soleh terdahulu. Yang mereka perbuat adalah membagi-bagi Quran itu dari awal sampai akhir di waktu sholat ini. Waktu tarawih dibagi-baginya, semalam sejuz, semalam sejuz, semalam sejuz. Itu terkenal di mana-mana ulama-ulama. Sampai di Samarinda ini masih ada yang begitu. Di mana? Di Masjid Raya Darussalam. Sampai sekarang masih mempertahankan setiap malam 1 juz. Kalau pian hendak aja bertamat Quran dari awal sampai akhir tulak ke sana. Jauh, Bang. Kalau setengah juz semalam bisa juga 15 juz jadinya. Kalaunya semalam sejuz, malam terakhir Ramadan hataman. Jadi dicari imamnya yang hafal-hafal Quran beratan.
Nah, itu biasa ulama dulu begitu. Ulama dulu sekarang ini tadi itu diskon-diskonan sudah. Makanya kadang ulun tuh sampai bingung juga kadang, apa gerangnya cepat-cepat tuh apa gerang? Cepat-cepat tuh nah. Yang dicari, yang dikejar apa, yang digawi di rumah apa. Makanya kalau ulun lambat banar rasa jauh banar bedanya. Makanya ulun kadang lakas saya cuma kada salakas orang biasanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedang itu. Pian kalau melihat videonya Abah Guru jadi imam tarawih, itu pas benar itu, pas benar. Kada lambat, kada laju, dan semua makhraj hurufnya terpenuhi. Kada tepul lilit tuh. Jadi memang nahap, memang paten satu-satu disebut. Itu Abah Guru aja pengen perhatikan video Abah Guru tarawih, cari ya di sosmed. Abah Guru tarawih, imam tarawih buka, wah itu pas itu, kada cepat, kada lambat, santai aja. Dibilang lambat kayak sembahyang biasa kada juga. Sembahyang biasa kan isya subuh berlambat, tapi cepat kayak orang kada juga. Itu pas benar itu. Kullu lailatin yaqra'una minhu fiha syai'an hatta yakhtamuhu fi ba'dil layali min akhir syahr. Mereka membaca tiap-tiap malam itu bagian dari Al-Qur'an hingga akhirnya mereka menghatamkan pada sebagian malam-malam akhir Ramadan. Wa fa in amkanaka an taqtadi bihim fi dzalika fal ghanimatal ghanimah wa illa fala aqalla min itmami arkani shalah wal muhafadzati ala adabiha. Kalau kamu bisa mengikuti gayanya ulama bahari itu dalam tarawihnya membagi-bagi Quran sampai hatam itu, maka fal ghanimatul ghanimah, untung banar jersidin. Kalau tidak bisa seperti mereka, maka minimal sempurnakan rukun-rukun salat, jangan ketinggalan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 7 menit selesai 20 rakaat. Anu sahkah itu kada sah. Kenapa? Tumak ninahnya kada ada. Maka tumak ninah bagian dari rukun sembahyang. Dan jaga adab-adabnya sembahyang itu minimal. Itu dia yang paling bagus tuh kalau hendak belakas juga kayak Abah Guru tuh nah. Coba yang dengari. Anu dengar itu bagus pas baca itu. Wa asinil muraqabah li lailatul qadri allati iya khairun min alfi syahrin. Maka betul-betul perbaikilah pengawasan, artinya betul-betul mengawasi, mengintai, menunggu-nunggu, mencari-cari malam Lailatul Qadar. Yang malam itu khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan bagi 12 berapa tahun? 83 tahun. Ayo 83 tahun. Iya 1000 bulan. Berarti kalau sebulan anggaplah rata-ratanya 30 malam. Berarti 1000 kali 30 berapa? 30.000 malam. 83 tahun artinya kalau kita beribadah tepat di malam Qadar, maka pahalanya itu dilipat-lipat gandakan sampai 30.000 gawi. Bahkan kada sama, Al-Quran bilang khairun, lebih baik, bukan sama, lebih baik. Kalau pian bersedekah malam hari itu 1000, jangan jepang 1000. Kebetulan memang 1000 aja, ada di kantong 1000 aja. Lalu dibuat kecelengan, ikhlas. 1000 ini pian kalikan 30.000. Berapa 1000 kali 30.000? Hah? 30 juta, iya kah?
Itu nilainya tuh. Kalau pian sembahyang Isya malam hari itu 4 rakaat khusyuk lagi, berjamaah lagi, maka pahalanya sholat Isya itu kan besar. Itu 1 Isya di malam hari itu lebih baik daripada 30.000 kali pian berisya di malam yang lain. Itu malam Qadar. Bayangkan pian pahalanya di malam Qadar itu, bayangkan aja. Baca Quran 1 huruf dibalas 10 kebaikan, tepat membaca di malam Qadar. Maka 10 kali 30.000 kali, berapa 1 huruf bacaan Quran? Kada sama tapi lebih daripada itu. Itu malam Qadar. Makanya disidin baik-baik dicari malam Qadar itu. Wahia al-lailatul mubarakah, itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Allati yufraqu fiha kullu amrin hakim, di malam hari itu memang telah ditentukanlah, dipisahlah segala perkara-perkara dengan bijaksana. Perkara-perkara yang sudah ditentukan oleh malam hari itu. Artinya kalau orang celaka malam hari itu karena kada bisa mengambil kesempatan. Bu untung benar malam hari itu. Wa man kushifa bima ra'al anwar satiat, barang siapa yang dibuka hijabnya oleh Allah, melihatnya cahaya-cahaya itu, satiatun, cahaya itu dia berkemilauan, berkemilau apa? Memancar ya. Wa abwabus samai maftahatun, pintu-pintu langit pun terbuka, maftahatun, terbuka. Wal malaikatu tas'udu wa tanzil, dan malaikat-malaikat tuh naik turun, ada yang naik ada yang turun, gantian, penuh malaikat itu, berdesak-desakan. Makanya malam Qadar itu artinya juga sempit. Kenapa dikatakan Qadar sempit? Karena malaikat saking berdesak-desakannya sehingga bumi itu sempit. Tapi karena ini malaikatnya bukan pengap kayak kita, ketika ini bertumpuk sempit maka hati semakin lapang, maka ketenangan. Makanya ada yang mencirikan malam Qadar itu malamnya tenang, kada beangin. Kemudian pagi-paginya tuh ada mengatakan kayak model kayak hujan-hujan rintik, pokoknya kayak beembun, pokoknya tenang, pindah hening malam, karena saking malaikat tuh penuh. Ada apa mengatakan gitu, cuma bukan hadis. Ada mengatakan hadis walaupun tapi kada sahih. Jadi kalau orang melihat tuh melihat, makanya melihat segala macam-macam tanda-tanda itu. Cuma kita tuh kada melihat. Cuma sebagian ulama tuh ada yang melihat. Tapi yang melihat pun kada boleh disebar-sebarkan. Karena ada kaidah dalam tasawuf itu, ifsya'u sirrir rububiyah kufurun. Menyebarkan rahasia ketuhanan itu kufur, kafir. Maka orang-orang wali kada mau menyebarkan itu. Sekalipun mau menyebarkan itu biasanya kelepasan aja, kada sengaja, atau besatir, mengucap itu mengkode-kode aja, lain kode kutai bang. Apa namanya? Ya tadi besatir, mencari-cari istilah lain. Ada kadang, ada juga yang belak-belakan, tapi untuk orang-orang tertentu aja diberitahunya. Jadi kalimatnya kusyifa lah, dibukakan, bukan inya yang tahu, karena tidak ada tahu perkara gaib kecuali Allah. Cuma Allah membukakan sehingga sebagian ulama itu tahu. Maka yang tahu itu terkadang inya melihat segala maujudat, segala yang ada di dunia ini semuanya sujud kepada Allah. Ra'al maujudati kullaha sajidatun lillahi ta'ala alladzi khalaqaha, sujud kepada Allah yang maha menciptakannya.
cuma kada melihat. Jadi malam qadar itu ada kalau bahari ribut, bahari di kilo kah anu aja dapat Lailatul Qadar terang, rupanya orangnya bersubuh gin kada. Bukan, Lailatul Qadar itu punya alam sendiri. Jadi walaupun orang itu tidak melihat, tetap ini bisa dapat. Dan Lailatul Qadar ini bukan hanya untuk orang soleh aja, bukan hanya untuk wali aja, bukan hanya untuk ulama saja, untuk kita berataan. Cuma kita kada tahu bedanya. Kalau wali-wali terkadang tahu waktunya, kalau kita ini kada tahu. Bedanya itu aja. Cuma semua dapat. Arti semua dapat, semua yang beribadah tepat di malam itu maka dapatnya. Jadi malam itu malam yang diistimewakan dan dia punya alam tersendiri sehingga orang pun tidak bisa lihat, tapi keistimewaan itu tetap ada. Jadi siapapun di antara kita nih yang malam itu memang beribadah, maka siapapun selama rukunnya terpenuhi, fikihnya bagus saja dalam ibadah, maka ibadahnya sah, maka semua berlipat-lipat sampai 1000 lebih lipatannya. 1000 bulan lebih. Jadi siapapun. Jadi anujar Datuk Kelampayan dapat Lailatul Qadar, bujur kita pun dapat sebenarnya. Cuma ketika kita dapat tuh kita menggunakannya kayak apa? Selama kita punya umur, masuk bulan Ramadan, kita pasti temui malam itu, pasti kita temui. Karena itu sudah menjadi keyakinan yang kokoh dalam agama kita. Allah Ta'ala menurunkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, berarti orang yang masuk bulan Ramadan pasti ketemu. Cuma ini ketemu Ramadan, ketemu Lailatul Qadar itu saat sedang apa? Ketika ini sedang guring aja semalaman, atau malam itu kada bisa kada, maghrib kada, mau merumpi iya. Sudah seorang tuh misalnya bebinian nih, sudah halangan, kada banyak beribadah, sembahyang kada, merumpi lagi, masih yalam. Sial, kenapa? Saat Lailatul Qadar diisi dengan hal-hal maksiat. Jadi Lailatul Qadar itu semua kita pasti temukan, semua kita pasti ketemu selama kita umur kita memang ada. Lain kalau habis umur lain kisah. Cuma permasalahannya saat kita bertemu dengan malam hari itu kita sedang apa? Kita kada tahu karena kita kada melihat. Nah itu nah. Ya kita bercari-cari lewat petunjuk Nabi juga. Kata Nabi kita Muhammad dan banyak jumhur ulama yang berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu terletak pada 10 terakhir di bulan Ramadan. 10 terakhir. Makanya tadi 10 terakhir di sini kalau bisa jangan keluar masjid, jangan keluar masjid. Artinya kalau bisa jangan begawi yang lain, ibadah aja yang digawi. Jangan berpandiran yang kada karuan. Laki bini bergosipan dalam kamar bisa juga tuh sebelum guring bekesah banyak lah dikesahkan larut. Akhirnya malam Lailatul Qadar maruginya. Maka 10 terakhir Ramadan ini yang sebagian besar ulama mengatakan Lailatul Qadar tuh ada di 10 terakhir. Tadi godaannya tuh berat, mall lagi diskon-diskonnya, hiburan lagi rame-ramenya, bukber di mana-mana. Memang godaannya gitu memang. Hendak mencari mutiara menyelam dalam banyu, tantangannya berat. Hendak mencari intan licak awak, resikonya besar karena yang dihadapi besar. Maka setiap ada yang besar pasti rintangannya juga besar. Sama ketika Lailatul Qadar Allah tetapkan di 10 Ramadan terakhir, maka ujiannya untuk fokus itu juga besar ya. 10 terakhir al-autaru minha arja wa fil autari minha arja, dan di malam-malam ganjil dari 10 terakhir itu lebih potensinya lebih besar, lebih diharapkan. Malam 21, malam 23, malam 25, 27, 29 ini jangan begawi. Jadi kalau kada bisa mengisi malam itu dengan full ibadah, minimal jangan bermaksiat di malam itu. Minimal lagi pian isya dan subuh berjamaah.
Ini 10 terakhir minimal pian isya dan subuh berjamaah. Apa sebabnya? Siapa yang isya berjamaah, subuh berjamaah, maka seakan-akan yang menghidupkan semalam suntuk. Kalau ini isya berjamaah, apalagi bertarawih, subuhnya berjamaah, malam itu pas malam qadar, maka guringnya itu pun dinilai ibadah. Bahkan ibadahnya lebih hebat daripada orang yang 30.000 kali sembahyang malam, lebih hebat lagi guringnya aja. Karena ini isya berjamaah, Nabi kan memadahkan isya berjamaah dengan subuh berjamaah seakan-akan dia menghidupkan semalam suntuk. Coba kalau sama dengan orang yang ujar-ujar hidup malamnya, malam-malam ganjil lah 21, 23. Makanya ulama itu lah saking Ramadan itu supaya jangan kosong, justru pengajian kada libur, justru bertambah di bulan Ramadan. Coba pian lihat kiai-kiai di Jawa tuh, apabila bulan Ramadan buat pasang dah, aku pokoknya menghatamkan kitab ini dengan santri, aku kitab ini, jadi macam-macam sudah tuh. Jadi sebulan tuh habis tarawih mengaji, habis tarawih belajaran yang kita nah. Karena amalan taklim ini ringan, hasilnya gana. Kan sekali taklim lebih baik daripada 100 rakaat salat sunnah. Tarawih 20 rakaat aja uyuh lagi. Tapi taklim ini sejam aja kadang tuntung lebih baik daripada 100 rakaat. Makanya ulama kadang mau meninggalkan taklim di bulan Ramadan. Termasuk diantaranya Syekh Yasin. Syekh Yasin ini musnidud dunia, ujar murid Sidin namanya Kiai Marwazi. Pernah kami ya Sidin malam Ramadan kami mengaji Kutubus Sittah. Ayo Kutubus Sittah dikaji, ulun kada ingat entah sunan apakah, pokoknya membahas sunan atau Bukhari, Muslim, pokoknya nang kitab hadis induk nih nah, ada nang dipelajari dibaca. Nah ketika habis belajar, habis tarawih itu belajaran, ujar Sidin jangan boleh ke kamar, karena ini kan saya sini orang Mekah, santri banyak orang Indonesia di sini, jangan boleh ke kamar. Kalau bisa kan ke Masjidil Haram aja nyaman, karena emang tinggal di Masjidil Haram, tinggal di Mekah. Ikam di Masjidil Haramnya kenapa malam ini malam qadar jadi. Itu murid nang terdekat nang mengaji itu nang 10-an orang aja nang kada sampai 100-an dikit. Jadi jangan boleh ke kamar. Ke Masjidil Haram aja malam ini malam Lailatul Qadar. Tahu saya Yasin Al-Padani itu. Artinya kan ada orang-orang yang diberitahu oleh Allah, termasuk saya Yasin ini. Dan uniknya saya Yasin ini memadahkannya setelah habis belajaran. Kapan belajarannya? Di bulan Ramadan. Gitu. Cuma memang uyuh bang mbak ajar Ramadan ini pandir, apalagi pengajian subuh kada bisa minum. Maka suaranya lumayan, kadang uyuhnya bersuara tuh, apalagi mic-nya keruruk. Jadi ingatkan Presiden 10 malam terakhir. Sebagian ulama ada yang dikasyafkan oleh Allah, dibuka mata batinnya melihat Lailatul Qadar itu ada di malam ke-17. Kada nentu apa nginya malam 10 terakhir. Cuma kemungkinan besar di 10 terakhir. Cuma kada menutup kemungkinan di malam pertama. Kalau Imam Hasan Al-Basri umpat pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi di 17 Ramadan. Sebagian ulama lagi mengatakan di awal Ramadan, sebagian lagi mengatakan itu waktunya tidak tertentu. Nah ini yang paling banyak, Lailatul Qadar itu waktunya tidak tertentu, entah 1 kah 2 kah, bisa aja di bulan-bulan genap, di tanggal-tanggal genap. Karena pokoknya Ramadan Qadar itu di bulan Ramadan. Walaupun ada pendapat di luar Ramadan, cuma jauh benar pendapat itu. Jadi malamnya kali tertentu. Dia ujar Sidin walakinnaha tantaqilu fi layali Ramadan. Lailatul Qadar itu kada tetap, ujar sebagian ulama. Kadang tahun ini di malam 17, tahun depan di 19, tahun depan lagi di malam pertama. Pokoknya yang jelas ada di dalam Ramadan. Ini yang jelas. Makanya amun pian tancap gas dari malam pertama sampai akhir kada ketinggalan tarawih, oh dapat pian qadar, nyata pian dapat qadar dah. Kada bisa di masjid, di rumah jar anak hendak minta bawa ke mall, kalau bertagi-tagi ini bini bertagi juga bawa ada sesekali, kan kada maksiat juga kalau iya.
Tapi bang kayak apa tarawihnya di rumah ya laki bini bertarawih. Tarawih itu biar sorangan gitu bisa di rumah. Jam-jam 11 kah habis balik dari mall sampai tutup di mall soalnya dikelilinginya. Balik jam 11 jam 12 tarawih jam 1 udah bapak guring habis sahur. Masih ada waktu jam setengah 4 sahur jam 4 tuntung subuh jam 5 sejam lagi tarawih sempat aja 8 rakaat kah ya penting ada dulu gitu karena kan mencari malam qadar bang tadi itu pasti ada di malam Ramadan. Wasqalu mereka mengatakan wasiru fi dzalika ay yasiral mu'minu fi kulli lailatin min hadzal syahri fi ghayatin min al-iqbali 'ala Allah taala wa 'ala taatih. Kenapa dirahasiakan malamnya Lailatul Qadar itu karena untuk supaya orang beriman ini betul-betul berhadap kepada Allah dan taat kepada Allah. Rajaan berharap sekali ayusadafa hadhihi laila allati qad abhamat alaih. Berharap memang bersesuaian dengan ini malam yang Allah berikan atasnya itu Lailatul Qadar. Wallahu alam tuntung. Baru karena kita bahas yang lain. Jam berapa dah nih? Sejam dah. Pero ini sekali bahasan lagi nih pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Batu karena peraya sudah kita dulu. Pertemuan akan datang kan setelah nisfu sudah sekali. Tidak apa-apa bisa terus saja lagi sekali. Batu hanyar peraya. Sampai sini aja dulu. Yang penting pian ingati malam Lailatul Qadar itu pasti ada di bulan Ramadan. Jadi apabila umur kita panjang, kita masuk bulan Ramadan, kita pasti ketemu. Jadi ulun wani memastikan. Karena ulama wani memastikan. Karena memastikan ada malam Lailatul Qadar di bulan maka apabila kita sampai di Ramadan kita pasti ketemu. Cuma tergantung kita dalam posisi kan keadaan seperti apa ketemu itu tadi itu. Apakah dalam keadaan guring aja kah? Dalam keadaan perjalanan aja kah? Atau rugi kita. Dan ini punya malam yang tersendiri. Jadi keadaan tujuh orang tuh nang melihat ya ada. Jadi bukan hanya milik orang soleh aja, bukan hanya milik wali aja. Kita pun bisa dapat. Nah mudah-mudahan puasa kita baik, panjang umur kita, sehat afiat, dapat taufik dan hidayah yang banyak untuk mengerjakan banyak amal. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita beratakan ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawabi salafus salih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.